Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi, NPM 2270201064. Di sini saya akan menjelaskan tentang emosian. Pengertian Katono 1987, tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh. Sebagai contoh, menegang, jantung berdebar. Dengan emosi manusia dapat senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, merasa jijik, dan lain-lain. Emosional ada beberapa. Yang pertama, happy, sad, angry, excited, afraid, excited, tired, jealous, loved, hopeful, bored, proud, sorry, embarrassed, surprised. Reaksi emosi dan perasaan. Emosi merupakan mekanisme bawah sadar yang mengontrol perilaku. Perasaan merupakan representasi yang disadari atau tidak disadari, bersifat subjektif detail. 4 komponen emosi. Stimulus yang mendorong reaksi, perasaan, pengalaman yang disadari baik positif atau negatif yang membuat kita menjadi awas. Rangsangan fisiologis, respon tubuh, respon perilaku, tindakan yang dilakukan. Fungsi emosi, fungsi adaptif, komunikasi, hubungan sosial, perkembangan moral dan sosial, sumber kesenangan dan sakit. Emotional more than a feeling, sebuah keadaan perasaan yang melibatkan pola perubahan wajah dan tubuh, penilaian kognitif dan keyakinan. Perubahan fisiologis pada otot tubuh dan wajah. Emosi, proses kognitif, interpretasi terhadap situasi emosional. Pengaruh budaya, mempertajam pengalaman dan ekspresi emosi. Teori-teori emosi, logika umum, common sense, teori James Lange, teori Cannon-Bard, teori dua faktor Scatter-Singer, facial feedback hypothesis, Lazarus cognitive theory. 1. Common sense, stimulus mendorong emosi menghasilkan perasaan emosi dan kemudian perasaan ini menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku. Takut, tidak jelas. 2. Teori James Lange, stimulus memprovokasi emosi secara langsung untuk menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku, dan kemudian peristiwa ini menghasilkan perasaan emosi. Oke, sebagai contoh boleh dilihat. Oke, yang ketiga, teori Cannon-Bard, stimulus memprovokasi emosi mengaktifkan pusat otak yang disebut thalamus yang secara bersamaan mengirimkan pesan ke korteks menghasilkan perasaan emosi untuk organ gairah dan otot rangka dan perilaku. Oke, ini boleh dilihat dulu gambarnya. Oke, yang kelima, facial feedback hypothesis, otot wajah mengirim pesan ke otak bahwa keduanya mengidentifikasi emosi yang kita rasakan dan mengintensifkan itu. 6. Lazarus cognitive theory, berdasarkan pengarah kognitif kita memutuskan jika situasi positif, negatif, atau netral. Sebuah penilaian positif atau negatif memicu gairah baik fisiologis dan rasa emosi. 4. Teori dua faktor Scatter-Singer, kita memiliki perasaan emosi ketika ada dua faktor yang hadir, yaitu kita secara dibangkitkan secara fisiologis dan kita menafsirkan suatu emosi tertentu didasarkan pada situasi yang dihadapi. Oke guys, kalian bisa melihat gambar di layar ini. Hi, anjingnya galak. Takut. Oke, 10 emosi dasar. 1. Joy, gembira. 2. Surprise, terkejut. 3. Anger, marah. 4. Confident.
mengejek, 5 Sam malu, 6 interest excitement tertarik, 7 sadness sedih, 8 disgust jijik, 9 fear takut, 10 guilt merasa salah. Biopsikologi emosi. Untuk otak, area kunci sistem limbik, berjuang menghindar makan berpasangan. Bagian penting hipotalamus berubah detak napas atau jantung selama proses bertempur atau lari. Yang kedua, amigdala, takut dan marah. Yang ketiga, septum membran tipis dalam pusat ventricle. Yang keempat, menekan keadaan emosi negatif, misalnya takut. Juga lobus frontal, sistem rem untuk amigdala. Guys, di sini ada cognition and emotional, the brain shortcut for emotion. Yang pertama, thalamus, intentional response, amygdala, slower introspection, this is a snack gateway, visual cortex to pudding heart. Oke, di sini ada biologi dan emosional. Dengan gairah, NS otonom didorong masuk dan NS simpatis diaktifkan, epinefrin dan norepinefrin yang dilepaskan, denyut jantung, tekanan darah, dan meningkatnya gula darah mempersiapkan kita untuk melawan atau menghindar ketika kita bisa tenang. NS parasimpatis masuk ke dalam emosi positif, mengaktifkan otak kiri lebih, sedangkan emosi negatif mengaktifkan belahan kanan lagi. Gairah dan stres benar-benar dapat membantu kita sampai titik tertentu. Setelah kita mencapai titik itu, kinerja menurun. Intinya adalah berbeda untuk tugas yang mudah dan sulit. Oke, di sini ada emotional tetrahedron. Pertama, ada emosi yang baik, benefits, emosi yang bermanfaat atau positif, dan ada emosi yang buruk, maleficent, emosi jahat atau negatif. Kedua, ada emosi aktif yang menyebabkan motivasi dan semangat. Ada emosi pasif, mengubah kelesuan tidak aktif dan kemalasan. Ada 4 permutasi aktif positif, gembira, bekerja, berusaha mencapai target yang maksimal. Pasif, positif, berusaha mencapai kepuasan atau kebahagiaan. Aktif, negatif, ekspresi kebencian atau kemarahan. Pasif, negatif, depresi, putus asa. Perasaan, gejala psikis yang bersifat subjek. Yang kedua, berhubungan dengan gejala-gejala mengenal. Yang ketiga, dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Perasaan dibedakan menjadi perasaan jasmani rendah, perasaan indria, perasaan yang berhubungan dengan perangsang panca indera seperti asin, pahit, sedap, dan sebagai berikut. Perasaan vita, perasaan yang berhubungan dengan keadaan jasmani seperti perasaan segar, loyo, tidak berdaya. Perasaan rohania, luhur. Perasaan keagamaan berhubungan dengan agama. Perasaan intelektual berhubungan dengan berhasil kerja pikiran. Perasaan kesusilaan berhubungan dengan tata krama. Perasaan keindahan berhubungan dengan seni. Perasaan sosial berhubungan dengan sesama manusia. Perasaan harga diri berhubungan dengan penilaian orang lain terhadap diri sendiri. Perasaan menurut Riskoten, suasana hati, rasa yang tergantung di dalam situasi kejiwaan yang dapat berlangsung lama. Dibedakan menjadi A. Eputor, rasa gembira, B. Netral, rasa acuh tak acuh, C. Dispor, rasa murung, D. Humor, rasa yang timbul dan hilang di antara F. Hor dan netral. 2. Perasaan dalam arti sempit, suatu rasa yang berkaitan dengan situasi konfrontasi antara harga diri dengan harga yang lain, sehingga menimbulkan nilai yang berbeda-beda rasanya bagi setiap orang. Misalnya melihat suatu objek, A. timbul rasa tertarik, tapi bagi B timbul rasa muak. Hal ini sangat tergantung pada nilai pribadinya dan nilai objeknya. Yang ketiga, emosi, suatu rasa yang menyimpang dari batas normal sehingga kadang-kadang
yang sulit menguasai diri dan terganggu penyesuaian dengan lingkungannya. Perbedaan antara emosi dan perasaan. Emosi mempunyai intensitas lebih dari perasaan. Yang kedua, emosi dapat menimbulkan gangguan organis, sedang perasaan tidak dapat. Macam-macam perasaan yang lain. Simpati, kecenderungan untuk merasakan seperti perasaan orang, feeling with another person. Empati, ikut ambil bagian dalam perasaan orang lain dan dirasakan seolah orang ikut mengalaminya, feeling into a person. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.